Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Setelah Adnan mencuci piring pun, Andini masih berada di tempatnya. Ia bahkan tidak sadar lelaki itu sudah berada di belakangnya tengah memperhatikannya dengan mata bertanya-tanya. "Kamu belum tidur?" tanya Adnan kali ini, yang berhasil menyadarkan Andini dari lamunannya. "Oh iya, belum. Kamu sudah selesai mencuci piring?" Andini sampai terkejut setelah ia sadar bila dirinya sudah terlalu lama merenung di sana. "Sudah? Kamu sendiri? Kenapa masih belum istirahat?" "Aku belum mengantuk. Ke kamar pun aku juga gak akan bisa tidur." Andini menjawab jujur, yang diangguki mengerti oleh Adnan. "Bagaimana kalau kita menonton film di ruang TV? Aku temani kamu sampai merasa ngantuk. Gimana?" tawar Adnan yang sempat didiami oleh Andini. "Tapi kamu kan capek kerja. Harusnya kamu istirahat." Sebenarnya Andini ingin menerima tawaran Adnan, karena ia sendiri juga butuh hiburan dan teman. Namun, ia juga tidak mungkin merepotkan sahabat dari suaminya itu. "Aku tidak capek kok. Jadi, kamu mau menonton film denganku atau tidak?" "Karena kebetulan aku punya film komedi yang cukup lucu menurutku. Kali aja kamu juga menyukainya." "Begitu ya? Baiklah, aku mau." Andini mengangguk setuju yang diam-diam Adnan senyumi dan berharap Andini akan terhibur setelah ini. Andini tampak antusias saat Adnan menyetel sebuah film di televisi. Sedangkan Andini saat ini sedang duduk di sofa menunggu film itu dimulai. Setelah semuanya siap, Adnan juga duduk di sofa. Bedanya tidak di tempat yang sama dengan istri sahabatnya tersebut. "Kamu sudah pernah menonton film ini?" "Setahun yang lalu film ini dirilis dan ratingnya cukup bagus," Adnan bertanya, namun Andini langsung menggelenginya. "Belum pernah? Jujur, aku tidak pernah menonton film semenjak sikap Rio berubah. Jadi, aku kurang tahu perkembangan film saat ini seperti apa." Andini menjawab jujur sembari berusaha tersenyum, yang lagi-lagi sangat disesali oleh Adnan. Sebagai lelaki tentu saja Adnan merasa marah dengan sikap sahabatnya karena telah menyakiti istri sebaik Andini. Namun lagi-lagi tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini, karena rencananya adalah menghancurkan Rio di akhir cerita mereka. "Begitu ya? Tapi akan lebih baik kalau kamu keluar rumah dan menikmati hidup kamu sendiri tanpa harus menunggu Rio mengajak kamu pergi." "Aku tidak berharap Rio mengajakku pergi. Dia hanya tidak mau aku keluar rumah untuk sesuatu yang kurang penting. Tapi bukan berarti aku harus tetap berada di rumah. Sebenarnya aku bisa keluar, tapi saat aku belanja bulanan atau saat membeli bahan makanan." Andini menceritakan hidupnya yang menurutnya kurang menarik dan bahkan terdengar membosankan. "Seharusnya aku tidak menceritakan ini ke kamu, apalagi kamu dan Rio itu bersahabat. Tapi terkadang aku sendiri bingung harus menceritakan ini ke siapa. Aku terlalu kesepian. Maafkan aku," ujar Andini merasa bersalah. Ia bahkan menghela nafas panjangnya beberapa kali untuk menenangkan perasaannya yang mudah sekali bersedih. "Tidak apa-apa. Kamu bisa menceritakan apapun, bahkan tentang keburukan Rio sekalipun. Aku dan Rio memang bersahabat baik, tapi bukan berarti aku harus mendukung sikapnya. Kalau dilihat dari kacamata siapapun, tidak seharusnya Rio memperlakukan kamu seperti ini." Adnan menjawab tulus yang seketika membuat Andini merasa lega dan bahkan tersenyum tenang. "Terima kasih ya." "Iya, sama-sama. Lihat, sepertinya filmnya akan dimulai." Adnan menunjuk ke arah televisi yang diangguki mengerti oleh Andini, yang tampak berusaha untuk tetap tenang terlihat dari caranya menghembuskan nafas panjangnya beberapa kali. Perasaan tak nyaman itu nyatanya tak lama,
Karena pada akhirnya Andini bisa tertawa setelah filmnya diputar dan menunjukkan beberapa adegan yang menurutnya sangat lucu. Begitupun dengan Adnan. Ia juga beberapa kali tertawa melihat filmnya, padahal ia sudah pernah melihatnya. Sebentar lagi ada adegan yang menurutku sangat lucu. Dulu aku hampir tidak bisa berhenti tertawa karena adegan di film itu. Adnan menunjuk layar televisi yang ditatap antusias oleh Andini. Oh ya? Iya, kamu harus melihatnya. Adnan tampak tak sabar dengan adegan yang diberagakan oleh si tokoh utama dan benar apa yang dikatakannya. Andini langsung tertawa lepas setelah melihat adegan yang Adnan maksud. Apa-apaan itu? Masa bisa begitu? Andini masih tertawa melihat filmnya yang tampak tidak masuk akal, namun mampu membuatnya terus tertawa. Tangannya bahkan menyentuh perutnya yang terasa sangat kaku, saking banyaknya ia tertawa kali ini. Iya kan? Adegan itu memang lucu. Iya sih, padahal kan kurang masuk akal ya. Andini menjawab dengan nada yang sedikit lebih tenang sekarang. Ia berusaha menahan tawanya yang hampir tidak bisa berhenti sedari tadi. Iya, tapi itu yang membuatnya lucu. Mendengar itu, Andini mengangguk setuju dan kembali menonton film tersebut. Sampai saat Andini terdiam setelah mendengar sesuatu. Begitupun dengan Adnan yang turut terdiam sekarang. Ada suara ya? Tanya Adnan memastikan yang diangguki oleh Andini. Melihat jawaban Andini, dengan cepat Adnan mematikan film yang diputarnya. Ia takut yang bersuara itu adalah sahabatnya. Bisa gawat kalau ia sampai ketahuan menonton film dengan istrinya. Itu pasti Rio, jadi aku matikan filmnya ya. Adnan berujar ke arah Andini seolah ingin menjawab arti dari tatapan tanyanya. Andini, teriak Rio dari arah ruang tamu. Nada suaranya terdengar mendayu, seolah sedang tidak sadar dengan apa yang sedang ia katakan. Namun yang Andini lakukan justru diam dan bungkam. Ia tidak menjawab panggilan suaminya. Tatapannya bahkan sempat kosong, membuat Adnan keheranan dengan apa yang sedang Andini pikirkan. Cepat keluar dari kamar! Aku mau tidur dengan pacarku. Suara Rio kian mendekat diiringi dengan kedatangannya yang saat ini sedang berjalan dengan seorang perempuan seksi bak jalang murahan. Rio, gumam Adnan tidak percaya melihat kondisi sahabatnya. Dan yang lebih membuatnya kecewa adalah sikapnya yang dengan mudahnya membawa perempuan lain ke rumahnya padahal ada istrinya di sana. Apa-apaan dia? Kurang ajar. Adnan mendirikan tubuhnya, berniat menghajar sahabatnya, saking tidak tahannya ia dengan sikapnya. Namun sebelum melaksanakan niatnya, Andini menahan tangannya hingga Adnan terjatuh dan duduk di depannya. Andini, ada apa? Tolong jangan melakukan apapun, bisik Andini sembari menatap serius ke arah Adnan yang hanya bisa terdiam. Tatapannya sempat terpana oleh mata Andini yang tampak tak tenang. Sepertinya Rio sudah pergi ke kamar, ujar Andini setelah memastikan Rio sudah tidak ada di sana. Apa itu tadi? Tanya Adnan serius. Tatapannya terus tertuju ke arah Andini, mencoba membaca apa yang sedang dipikirkannya sekarang. Seperti yang kamu lihat, Rio baru pulang. Andini menundukkan wajahnya tanpa bisa menatap ke arah Adnan yang tampak marah. Bukan itu. Kamu tahu suami kamu membawa perempuan lain dengan keadaan mabuk dan mereka juga masuk ke kamar. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah diam dan bahkan membiarkan mereka. Apa kamu masih waras? Tanpa sadar, Adnan bersikap seolah pria yang tidak terima melihat wanita yang dicintainya itu disakiti. Saking kesalnya ia melihat sikap Andini yang tampak pasrah. Aku bahkan hampir gila melihatnya. Andini tersenyum dengan mata yang sudah menangis. Berusaha terlihat baik-baik saja, namun nyatanya memang tidak mudah. Lalu kenapa kamu membiarkan mereka? Memangnya aku harus bagaimana? Marah dan mengusir wanita itu? Lalu apa yang akan aku dapatkan? Penghinaan? Atau mungkin kekerasan? Aku sudah sering mendapatkannya. Jadi untuk apa aku melakukan sesuatu yang justru akan semakin menyakitiku? Andini mengusap kasar pipinya, berusaha menghapus tangisnya meski yang terjadi justru sebaliknya. Andini semakin menangis di tempatnya. Intinya, Rio sudah sering membawa wanita lain ke rumah dan mengajaknya bercinta. Pemandangan seperti itu sudah hampir setiap malam aku melihatnya. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali diam dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau.
Aku hanya berusaha untuk tidak peduli, ujar Andini lagi. Namun matanya sudah sangat menggambarkan bagaimana hatinya yang sangat terluka itu. Seharusnya kamu meminta cerai ke Rio. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu berhak bahagia di luar sana. Andai semudah itu, mungkin sudah lama aku melakukannya. Andini tersenyum miris dengan sesekali menghembuskan nafas panjangnya. Perasaannya sudah sedikit membaik setelah menceritakan kisahnya pada Adnan. Lalu, apa alasannya sampai kamu mau bertahan? Tanya Adnan yang tidak ingin Andini jawab. Lebih baik kamu istirahat sekarang. Aku akan tidur di sini. Mana mungkin aku meninggalkan kamu sendirian di sini? Sedangkan kamu sedang bersedih. Aku juga tidak yakin kamu benar-benar ingin beristirahat. Kamu pasti akan melakukan hal buruk. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Tapi ini bukan pertama kali Rio melakukan ini. Dan selama itu juga aku tidak pernah melakukan hal buruk. Andini tersenyum lalu mengangkat kakinya di atas sofa. Istirahatlah, aku benar-benar tidak apa-apa. Andini kembali berujar setelah menatap Adnan yang tampak tidak mempercayainya. Aku ke kamar dulu, ujar Adnan sembari mendirikan tubuhnya. Sedangkan Andini hanya mengangguk lalu membaringkan tubuhnya di atas sofa, membiarkan Adnan pergi meninggalkannya. Seperti malam sebelumnya, ia hanya bisa merenung dan berharap agar hidupnya bisa jauh lebih baik dari sekarang, meski semua itu serasa mimpi untuknya. Namun Andini tidak pernah berhenti mendoakannya. Keesokan paginya Andini membuka matanya setelah tersadar dari alam mimpinya. Dan seperti pagi biasanya, Andini membangunkan tubuhnya berniat mencuci muka lalu memasak makanan untuk suaminya. Namun saat Andini sudah di posisi duduk, ia justru baru sadar bila ternyata tubuhnya dibaluti selimut hangat. Pantas saja dia tidak kedinginan tadi malam. Andini berpikir siapa yang memberinya selimut, karena seingatnya ia tidak mengambil apa-apa sebelum matanya benar-benar terlelap. Terlebih lagi selimut yang harusnya diambil di kamarnya di mana suaminya sedang bersama dengan wanita lain di ranjang mereka. Tentu saja Andini tidak pernah berani melakukannya meskipun tubuhnya membeku semalaman sekalipun. Adnan? Panggil Andini setelah sadar ada lelaki yang sedang tertidur di sofa yang tidak jauh dari tempatnya. Lelaki itu meringkuk dengan tubuh kedinginan. Dia pasti yang memberiku selimut. Andini menyelimuti tubuh Adnan, ia tidak mengerti kenapa lelaki itu bisa tidur di sana. Padahal tadi malam dia sudah berpamitan untuk ke kamar. Andini pikir Adnan akan beristirahat, namun nyatanya dia justru mengambil selimut untuk dipakaikan ke tubuhnya. Andini, kamu sudah bangun? Merasa tubuhnya sedikit hangat, membuat Adnan terbangun dari mimpinya dan mendapati Adnan berada di depannya. Aku pikir kamu pamit ke kamar untuk beristirahat. Tapi kamu malah tidur di sini, ujar Andini merasa tak mengerti dengan jalan pemikiran lelaki itu. Kamu sedang bersedih, mana mungkin aku meninggalkan kamu sendiri di sini. Adnan membangunkan tubuhnya yang belum sadar sepenuhnya. Terima kasih. Berarti kamu juga yang memberiku selimut, tanya Andini yang diangguki oleh Adnan. Seharusnya kamu menyelimuti diri kamu sendiri, bukan malah menyelimutiku. Tidak apa-apa, aku tidak kedinginan kok. Kamu bahkan menggigil. Mana mungkin kamu tidak kedinginan? Jawab Andini terdengar jengah, yang dicengiri oleh Adnan kali ini. Aku tidak tahu, tapi sepertinya aku memang sedikit kedinginan. Adnan menjawab canggung, mengakui kelemahannya memang cukup sulit terutama di depan Andini. Padahal ia sudah berusaha terlihat baik-baik saja. Namun sayangnya tubuhnya serasa membeku semalaman. Kalau begitu, aku cuci muka dulu. Terus aku buatkan kamu teh hangat ya. Baiklah, terima kasih ya. Adnan menjawab antusias. Bibirnya tersenyum ke arah Andini yang melangkah pergi untuk menjauh. Tadi malam, Adnan memang berpamitan untuk pergi ke kamar Andini, hanya untuk mengambil selimut. Setelah berhasil mendapatkannya, ia kembali turun ke lantai bawah dan mendapati Andini sudah terlelap dengan air mata yang masih terus mengalir. Bibirnya juga terisak semalam. Adnan tidak mengerti seberapa menderitanya Andini selama ini. Sampai saat tidur pun, ia menangis seolah sedang kesakitan di dalam dadanya. Adnan tidak bisa terus-terusan membiarkan hal ini berjalan lebih lama lagi. Ia harus mendapatkan hati Andini lebih cepat sebelum menghancurkan Rio di dalam genggamannya. Adnan menggenggam tangannya, mengepal kuat seolah ingin menghancurkan barang. Sampai saat seorang wanita turun dari tangga.
seorang jalang yang Rio sewa untuk memenuhi nafsu bejatnya. Namun bagi Adnan, wanita itu adalah alat yang Rio gunakan untuk menghancurkan hati Andini. Wanita itu berjalan dengan bangganya dan bahkan menggodanya melalui kerlingan matanya, membuat Adnan muak terlihat dari wajah datarnya. Kalau boleh jujur, ia ingin sekali mencekik wanita itu dan mengatakan bila tidak seharusnya dia sepercaya diri itu atas tubuh murahnya. Saat wanita itu sudah pergi, yang Adnan lakukan hanya menghela nafas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya di sofa. Tak lama Andini datang membawa 1 gelas teh hangat dan berjalan ke arahnya. "Ini tehnya, minumlah." "Terima kasih," Adnan menyeruput teh hangat itu, sedangkan Andini memperhatikannya dengan mata yang seolah sedang terluka. "Ada apa?" tanya Adnan setelah meminum tehnya. "Aku mau minta tolong ke kamu." "Minta tolong apa?" "Tolong jangan beritahu siapapun kalau Rio sering membawa perempuan lain ke rumah, terutama kepada para karyawan yang bekerja di perusahaan Rio. Nama baik dia bisa buruk. Aku tidak mau hal itu terjadi." Andini berujar serius yang tentu saja mendapatkan tatapan tidak mengerti dari mata Adnan kali ini. "Kenapa? Apa karena kamu mencintai suami kamu, jadi kamu berpikir bisa melindungi namanya?" tanya Adnan ke arah Andini yang terdiam. Padahal semua karyawan yang berada di kantor Rio sudah tahu bagaimana bejatnya kelakuan lelaki itu. "Aku sendiri tidak tahu aku masih mencintai Rio atau tidak. Tapi yang pasti, aku hanya tidak mau dia dicap buruk oleh orang lain." "Kamu masih peduli kepadanya, padahal Rio sendiri tidak peduli dengan kondisi kamu, apalagi perasaan kamu. Tapi ya sudahlah, kalau memang itu maumu, aku akan tetap diam." Adnan menjawab seadanya. Ia hanya diam, namun bukan berarti ia tidak akan membalas apa yang sudah Rio lakukan. "Terima kasih ya," ujar Andini tulus yang hanya Adnan angguki meski sebenarnya otaknya berpikir keras untuk menyusun sebuah rencana. Adnan berjalan ke arah Andini yang tengah sibuk memasak. Ia berniat membantu wanita itu membuat makanan untuk mereka sarapan. Bila dilihat dari sorot matanya, Adnan melihatnya dengan jelas bagaimana wajah itu tampak lelah oleh air mata. Sampai Adnan berpikir apa yang bisa membuat wajah itu bersinar oleh rasa bahagia. Bila memang ada, Adnan berniat melakukannya apapun caranya. "Andini, kamu lagi masak?" tanya Adnan basa-basi yang diangguki oleh Andini sembari terus fokus dengan makanannya. "Aku bantu ya," tawar Adnan memberikan bantuan. Yang kali ini mendapatkan tatapan heran oleh Andini. "Memangnya kamu bisa melakukan apa?" Andini tampak tak yakin dengan skill yang dimiliki oleh Adnan. Bisa dilihat dari caranya tersenyum maklum. "Apa saja aku bisa." "Oh ya?" Andini bertanya dengan nada mengejek. Bahkan ia tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa menyadari bagaimana Adnan menyipitkan mata ke arahnya. "Kamu meremehkan aku?" tanya Adnan yang langsung Andini gelengi, meski bibirnya berusaha untuk tidak tersenyum. "Jelas-jelas kamu meremehkan aku. Lihat, bibir kamu tersenyum tuh." "Mana? Tidak kok." Andini mengelak tidak terima. Tentu saja Adnan tidak mempercayainya begitu saja. "Sini, aku tunjukkan keahlianku." Adnan mengambil pisau yang berada di tangan Andini. Nada suaranya terdengar penuh keyakinan. "Kamu akan memotong bumbu ini kan? Biar aku yang melakukannya." Adnan memotong beberapa bawang putih dan merah, bahkan memotong cabai dengan cepat seolah chef handal, membuat Andini takjub, merasa tidak percaya bila lelaki itu bisa melakukannya. "Wah, kamu hebat sekali. Jangan-jangan kamu juga pintar memasak." "Tentu saja, dulu aku sempat ikut kursus memasak." Adnan menjawab penuh dengan percaya diri. "Oh ya? Di mana?" "Aku juga dulu ikut kursus memasak. Kali saja kita belajar di tempat yang sama." Andini bertanya antusias. Namun Adnan justru terdiam, merasa bodoh saja dengan mulutnya yang sebisa-bisanya berbicara hal mengenai dirinya yang dulu. Andai Andini tahu bila Adnan mengikuti kursus memasak karena ia ingin melihatnya dari dekat. Namun sayangnya Adnan terlalu kurang percaya diri pada saat itu. Ia bahkan menggunakan masker selama pelajaran berlangsung. Itulah kenapa Andini tidak pernah mengenalnya selama mereka di kelas yang sama. Sampai saat Adnan memiliki keberanian untuk mengajak Andini berkenalan, ia justru dihadapkan oleh satu fakta. Bila ternyata sahabatnya Rio juga sedang mendekati wanita itu. Padahal Adnan sudah membuat sebuah kue yang sengaja ia buat untuk hadiah perkenalan mereka, namun harus ia berikan kepada orang lain
dan mengubur perasaannya dalam-dalam. Saingannya bukan orang lain, teman biasa atau orang yang kebetulan ia kenal. Saingannya adalah sahabatnya sendiri. Rasanya akan mustahil bila Adnan merebutnya. Itulah kenapa Adnan berhenti dari tempat kursus itu dan pura-pura terkejut saat Rio memberitahunya tentang Andini. Padahal Adnanlah yang lebih dulu menemukannya. Ia bahkan sampai rela mengikuti kursus memasak setahun lebih lamanya. Namun cinta yang diharapkan justru terbuang begitu saja. Sekarang hanya ada rasa penyesalan yang datang menyelimuti hatinya. Andai Adnan tidak menyerah, andai ia tidak membiarkan Rio semakin mendekati Andini, andai ia bisa mengajak Andini berkenalan sejak mereka bertemu. Mungkin kisah Andini disiksa oleh Rio tidak ada lagi di dunia ini. Aku kursus bukan di kota ini, tapi di kota lain. Jadi mustahil kalau kita pernah kursus di tempat yang sama. Adnan tersenyum ke arah Andini yang tampak kecewa. Padahal cara kamu memotong bumbu itu hampir sama denganku. Semua orang yang bisa memasak pasti menggunakan cara ini, sahut Adnan cepat yang diangguki setuju oleh Andini. Ya juga sih, jawabnya kurang yakin. Oh iya, tadi kamu sempat melihat wanita turun dari kamarnya Rio atau tidak? Tanya Andini yang diangguki oleh Adnan. Iya, kenapa? Apa dia keluar dan pulang? Sepertinya sih iya, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya harus menyiapkan makanan dan teh hangat untuk Rio di kamarnya. Aku sudah menyiapkan sandwich, jadi aku hanya harus memasak air untuk membuatkan teh. Andini menyalakan kompornya, lalu menyiapkan gelas dan diisi gula, serta teh celup. Sedangkan Adnan hanya memperhatikannya. Apa kamu selalu seperti ini? Setiap Rio pulang dengan keadaan mabuk dan membawa perempuan? Tanya Adnan tak yakin. Namun ia juga ingin tahu kebenaran sebenarnya. Seperti apa? Ya seperti ini, menyiapkan makanan dan teh hangat di pagi hari, padahal malamnya dia sudah sangat menyakiti perasaanmu. Ya aku sudah biasa melakukannya. Memangnya kenapa? Selagi Rio tidak menghinaku dan memperlakukanku dengan buruk, aku harus tetap melayaninya sebagai istri kan? Toh, tidak ada yang salah kan? Andini menjawab sebisa mungkin, padahal nada suaranya terdengar kecewa. Kamu yakin? Kamu berbicara seolah-olah tidak kecewa, dan dengan sangat mudahnya kamu berkata, tidak ada yang salah. Padahal mata kamu sudah menjelaskan semuanya, ujar Adnan yang membuat Andini diam. Aku ke Rio dulu ya, aku harus segera memberinya teh hangat. Tidak mau menjawab ucapan Adnan, Andini memutuskan untuk menghindarinya dan pergi menemui suaminya. Ia hanya tidak mau terlihat lemah lagi. Sudah cukup untuk dirinya menangisi nasibnya. Bahkan di depan Adnan sekalipun. Andini hanya tidak mau hati dan perasaannya semakin rapuh oleh waktu. Karena pada kenyataannya, semua akan berjalan sama. Ia akan tetap disiksa oleh suaminya, sekeras apapun ia menyuarakan perasaannya. Saat Andini masuk ke dalam kamarnya, seperti biasa ruangan itu terlihat sangat berantakan dan berbau alkohol. Andini yang terbiasa dengan hal itu hanya bisa menghela nafas panjang, lalu berjalan masuk ke dalam untuk menemui Rio yang masih terbaring di ranjang. Kamu sudah bangun? Ini tehnya. Andini mendudukkan tubuhnya ke tepi ranjang, sedangkan Rio hanya menghela nafas lalu duduk dengan kondisi tubuhnya yang masih telanjang. Setelah meminum tehnya, Rio meletakkan kembali gelasnya lalu mengambil sandwich buatan istrinya. Seperti biasa, ekspresinya tampak tidak merasa bersalah, padahal ia sudah bercinta dengan wanita lain semalam. Itu artinya ia dengan sengaja menyakiti Andini sebagai istrinya. Hari ini kamu libur. Kamu mau dimasakan apa? Tanya Andini, karena biasanya Rio akan merequest masakan padanya untuk dibuatkan makanan apa saja. Apa aja, yang penting berbahan dasar seafood. Ya, kalau gitu nanti siang aku ke supermarket dulu untuk membeli seafood. Kebetulan di kulkas habis. Andini mendirikan tubuhnya setelah Rio menyelesaikan makanannya. Sedangkan suaminya itu tidak bergeming dari tempatnya. Dia bahkan tidak menjawab ucapan istrinya. Aku ke dapur dulu. Andini melangkahkan kakinya lalu keluar kamar dan mendapati Adnan sudah berada di depan kamar. Andini sampai terkejut melihatnya. Sedangkan Adnan justru terlihat biasa saja, seolah sengaja menunggu di sana. Kamu kenapa ada di sini? Aku mau menemui Rio. Adnan menjawab jujur, padahal sebelum ini ia sempat mengintip bagaimana Andini memperlakukan Rio dengan baik, sedangkan sahabatnya itu bersikap tidak peduli.
Untuk apa? Tidak ada, aku hanya ingin menemuinya. Tapi tolong jangan bahas tadi malam ya. Apalagi sampai kamu tanya kenapa Rio membawa wanita rumah. Dia bisa marah. Andini berujar serius. Dia tidak akan marah denganku. Adnan menjawab santai, membuat Andini berpikir kali ini. Jadi, maksudnya kamu benar-benar akan menanyakan hal itu? Tanya Andini tidak yakin, namun dengan entengnya Adnan menganggukinya. Kenapa tidak? Aku cuma penasaran. Adnan menjawab penuh arti yang justru membuat Andini yang merasa penasaran kali ini. Penasaran dengan apa? Aku cuma penasaran seberapa berharganya kamu di mata Rio. Untuk apa kau menanyakan hal itu? Tentu saja jawabannya aku tidak pernah berharga untuk dia. Ya berarti itu bagus. Kok bagus? Andini bertanya tidak habis pikir. Namun Adnan justru tersenyum. Ya tidak apa-apa, aku ke Rio dulu. Tanpa mau menunggu jawaban Andini, Adnan pergi masuk ke dalam kamar sahabatnya. Sedangkan yang Andini lakukan hanya menghela nafas. Ia berpikir untuk apa dirinya khawatir. Terlebih lagi berharap pada jawaban Rio. Karena hasilnya juga pasti sama dengan dugaannya. Hanya saja Andini merasa penasaran dengan maksud dari ucapan Adnan. Lelaki itu seperti ingin merencanakan sesuatu hal. Aku harap dia tidak membuat masalah, gumam Andini lalu berjalan pergi dari sana. Ia masih harus memasak untuk sarapan Adnan dan suaminya. Lalu setelah itu ia harus ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang akan ia masak untuk makan siang mereka. Di sisi lain, Adnan berjalan ke arah Rio yang masih terdiam dengan posisi duduk. Tangannya sesekali memejit keningnya yang terasa pusing. Menyadari Adnan datang, bibirnya tersenyum lalu melambaikan tangan ke arahnya. Sini Nan. Mendengar perintah sahabatnya, yang Adnan lakukan hanya tersenyum dan mengangguk lalu duduk di tepi ranjang. Kamu mabuk ya semalam? Iya, kok kamu tahu? Kamu belum tidur waktu itu? Iya, kebetulan aku lagi minum di dapur. Lalu mendengar kamu berteriak memanggil Andini. Adnan menjawab bohong. Sedangkan Rio hanya mengangguk mengerti, kepalanya masih terasa pusing untuk berpikir kali ini. Aku juga tahu kamu membawa wanita lain masuk ke kamar ini. Adnan melanjutkan ucapannya. Nada suaranya terdengar kecewa. Iya, memang kenapa? Tidak apa-apa kan? Rio menjawab tenang seolah tidak memiliki dosa. Namun Adnan justru tersenyum dan mengangguk. Berusaha setuju dengan ucapan bodoh yang Rio lontarkan. Meski pada kenyataannya, tangannya sedang berusaha untuk tidak menghajar wajah sahabatnya. Apa kamu sudah terbiasa seperti ini? Iya, kenapa? Apa kamu tidak memikirkan perasaan istrimu? Mau bagaimanapun kondisinya, dia tetap istrimu. Seharusnya kamu bisa menghargai dia. Setidaknya jangan berselingkuh di depan matanya. Mendengar ucapan Adnan, Rio justru tersenyum sinis. Ia tidak pernah berpikir untuk menghargai istrinya yang tidak bisa memberinya anak itu. Ia bahkan sangat membencinya. Aku sudah tidak peduli dengan dia. Aku bahkan bahagia bisa melihatnya terluka. Itu sama dengan menyakitiku, seperti dia tidak bisa memberikan aku keturunan. Dan kamu juga harus tahu ini, keluargaku mendukung apa yang aku lakukan saat ini. Seharusnya kamu juga mendukungku. Rio menjawab santai, seolah tindakannya itu adalah kebenaran hanya karena keluarganya mendukung perselingkuhannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menceraikan dia saja? Kamu bisa menikahi wanita lain. Dengan begitu, kamu bisa memiliki anak. Jadi, kamu tidak harus mempertahankannya. Adnan menatap serius ke arah Rio yang tampak berpikir. Iya mungkin, tapi dari mana aku bisa memiliki istri seperti Andini? Dia pintar memasak, pintar bersih-bersih rumah, dan dia juga mau menuruti apapun yang aku mau. Dan yang lebih penting, dia mau aku selingkuhi. Rio tersenyum meremehkan ke arah Adnan yang tampak berusaha menahan amarahnya. Kalau Andini masih menjadi istriku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau dan aku juga masih mendapatkan apa yang aku inginkan. Kamu pikir kenapa aku bisa mempertahankan Andini menjadi istriku? Kalau bukan karena aku memiliki banyak keuntungan. Rio melanjutkan ucapannya dengan nada yang sama. Sedangkan Adnan hanya mengangguk, berusaha untuk tenang meski rasanya sangat sulit. Tangannya hampir saja terangkat untuk menghajar wajah sahabatnya. Begitu ya? Cukup menarik. Kalau begitu, aku ke kamar dulu ya. Aku harus mandi. Adnan mendirikan tubuhnya. Ia tidak mau berlama-lama berada di sana. Yang ada, nanti ia benar-benar akan menghajar sahabatnya tersebut. Ya,
kamu juga harus beristirahat. Hari ini kan hari pertama kamu libur. Rio berujar ke arah Adnan yang mengangguk setuju. Iya, itu pasti. Adnan menjawab seadanya lalu pergi dari sana. Sedangkan wajah ramahnya justru berubah menjadi wajah marah setelah meninggalkan kamar sahabatnya. Aku benar-benar akan membalasmu, Rio. Akan aku pastikan. Andini bisa terlepas dari monster sepertimu. Adnan bergumam geram lalu pergi ke kamarnya untuk meredam emosinya. Setelah menenangkan pikirannya dengan cara mengguyur tubuhnya dengan air saat mandi, akhirnya perasaan Adnan bisa lebih tenang saat ini. Meski ia tetap harus menghembuskan nafas panjangnya beberapa kali demi bisa memadamkan seluruh emosi yang dimilikinya. Saat sampai Adnan merasa benar-benar tenang, ia memutuskan untuk menemui Andini yang berada di dapur sekarang. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.